Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya dan terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, saya mahasiswi Sekolah Vokasi IPB University dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media. Nama saya Fatimah Zahra, saya biasa dipanggil Rara. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang tips membangun komunikasi yang efektif. So, tonton video ini sampai habis ya. Komunikasi menjadi salah satu cara ketika berusaha untuk memberikan respon kepada lawan bicara. Tidak hanya sekedar memberikan respon, melainkan komunikasi juga dibutuhkan dalam berinteraksi. Nah, sejak kecil kan kita sudah diajarkan untuk berkomunikasi. Namun, berkomunikasi tidak hanya sekedar kedua pihak saling berbicara, tetapi juga mampu untuk mendengarkan. Komunikasi sendiri dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain, baik itu berupa pikiran dan perasaan-perasaan melalui sarana atau saluran tertentu. Lalu, bagaimana sih komunikasi yang efektif itu dan bagaimana caranya kita membangun komunikasi yang efektif? Berikut pembahasannya. Komunikasi yang efektif adalah proses penyampaian pesan secara jelas, terstruktur, dan tepat sasaran antara pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi komunikasi. Tolak ukur yang menandakan bahwa komunikasi tersebut terbilang efektif adalah ketika Anda mampu menyampaikan pesan dengan baik dan dipahami oleh lawan bicara, yang menandakan bahwa Anda bisa menggunakan bahasa yang baik dan menguasai materi. Selain itu, tolak ukur lainnya adalah kemampuan Anda dalam mendengarkan dengan baik. Ketika seseorang mencoba menyampaikan pesan atau mengutarakan pendapatnya. Nah, hal ini terbilang cukup penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Mungkin Anda akan menganggap bahwa menjalin komunikasi yang efektif itu tentunya mudah, sebab sebagai makhluk sosial, sudah menjadi kebiasaan bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Namun ternyata masih banyak loh kesalahan yang biasa dilakukan dan tentunya perlu diperbaiki. Nah, ini dia beberapa tips untuk membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, mendengarkan lawan bicara. Dalam berkomunikasi, kita memang diperkenankan untuk mengutarakan pendapat. Namun, bukan berarti kita tidak membiarkan lawan bicara untuk mengutarakan pendapatnya. Terkadang mendengarkan lawan bicara itu juga penting loh. Anda akan dipandang sebagai sosok egois karena hanya fokus terhadap diri sendiri. Kita harus mengizinkan pihak lain untuk berbicara dan menjadi pendengar yang baik. Sikap tersebut sangat dibutuhkan saat sedang berada di lingkungan kerja yang sifatnya formal. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Komunikasi yang efektif juga memerlukan tanggapan dari pihak lain. Pernyataan yang telah disampaikan oleh lawan bicara memerlukan tanggapan. Bisa dengan mengajukan pertanyaan jika terdapat pernyataan yang tidak dimengerti atau mengutarakan tanggapan Anda. Dengan mengajukan pertanyaan, kita juga bisa dianggap sebagai pendengar yang baik loh, karena kita mendengarkan apa yang lawan bicara coba sampaikan. Yang ketiga, memberikan informasi yang jelas. Nah, dalam berkomunikasi ini juga perlu menyampaikan informasi secara jelas, sehingga tidak menimbulkan salah paham dari pihak lain. Penjelasan informasi dengan jelas dan akurat tentunya akan membuat lawan bicara memahami apa maksud dari yang ingin disampaikan. Selain itu, di dalam dunia kerja misalnya, ketika Anda diminta untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain, maka jangan sampai kita melakukan kesalahan dalam memberikan informasi, karena hal tersebut bisa menimbulkan salah paham dan berujung konflik antar pihak lain. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Anda harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh penerima. Kemudian seperti menghindari kata-kata yang ambigu atau sulit dipahami. Dan ini akan membantu meminimalkan sebuah kebingungan atau kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi komunikasi. Yang kelima, ada menjaga fokus pada topik pembicaraan.
Anda harus selalu berusaha untuk menjaga fokus pada topik pembicaraan. Menghindari pembicaraan yang tidak relevan atau yang dapat mengacaukan percakapan. Ini membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh penerima. Yang keenam, kita harus memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang konstruktif membantu memperbaiki interaksi komunikasi dan memperkuat hubungan. Umpan balik seharusnya jujur, spesifik, dan memberikan saran yang dapat membantu penerima pesan memperbaiki atau meningkatkan kinerjanya di masa depan. Dan yang terakhir adalah menghindari asumsi dan prasangka. Kita harus menghindari membuat asumsi atau prasangka tentang penerimaan pesan dan selalu bertanya atau mencari klarifikasi jika Anda merasa kurang yakin tentang apa yang sedang dibicarakan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan orang baru yang Anda kenal ataupun pihak di dalam dunia kerja. Dalam menciptakan suasana komunikatif tentunya sangat penting agar kedua pihak merasa nyaman saat berpendapat. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membangun komunikasi yang efektif. Hal yang harus diperhatikan dalam membangun komunikasi yang efektif diantaranya yaitu yang pertama, tidak memotong pembicaraan seseorang. Komunikasi dapat terjadi dengan tidak memotong pembicaraan seseorang. Tidak ada seorang pun merasa senang ya ketika mereka masih berbicara namun orang lain mencoba memotongnya. Bukan hanya bersikap tidak sopan, namun sikap tersebut menandakan bahwa Anda tidak dapat membangun komunikasi dengan baik. Sikap seperti ini bisa menimbulkan anggapan negatif orang lain kepada Anda, bahkan dikhawatirkan orang lain malas untuk memberi tanggapan. Selain itu, ada saatnya Anda perlu menjadi pendengar ketika lawan bicara membutuhkan teman bicara. Namun, ada saatnya juga perlu memberikan nasihat atau tanggapan ketika lawan bicara memintanya. Yang kedua, menguasai materi. Kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa Anda menguasai materi yang ingin dibicarakan, sehingga terjadi kesinambungan antara Anda dan lawan bicara. Komunikasi akan berjalan lebih lancar jika bisa memahami topik pembicaraan dan memberikan respon yang baik. Selain itu, penguasaan materi juga penting ketika Anda mencoba untuk mengutarakan pendapat. Jangan sampai pertanyaan atau tanggapan Anda terhadap lawan bicara berada di luar konteks. Yang ketiga, memperhatikan gaya bahasa. Komunikasi efektif dapat terjalin jika Anda memperhatikan gaya bahasa. Nah, hal ini terbilang cukup penting ya, sebab Anda harus memperhatikan gaya bahasa lalu menyesuaikan dengan siapa lawan bicara saat itu. Ada saatnya Anda perlu menggunakan gaya bahasa sifatnya formal jika berbicara dengan atasan atau rekan kerja jika usianya lebih tua. Nah, namun tidak masalah nih jika berbicara informal, bisa kepada teman, keluarga, rekan kerja yang jika usianya setara atau juga bisa pasangan. Tahukah Anda sebetulnya apa tujuan dari komunikasi efektif? Apa manfaatnya bagi Anda dan lawan bicara dan bagaimana dampaknya? Yang pasti kita akan merasa bahwa menjalin komunikasi efektif dengan lawan bicara bisa menciptakan suasana komunikatif. Ini dia tujuan komunikasi yang efektif. Yang pertama, komunikasi akan membangun kepercayaan. Kepercayaan bisa timbul melalui komunikasi sebab jika bisa mendengarkan lawan bicara atau memberikan nasihat ketika diminta, maka lawan bicara bisa menaruh kepercayaannya kepada Anda. Tidak semua orang membutuhkan nasihat atau tanggapan. Ada beberapa orang loh yang hanya membutuhkan pendengar bagi mereka yang ingin mengutarakan pendapat atau perasaannya. Yang kedua, mencegah dan mengatasi masalah. Komunikasi yang efektif juga berguna untuk mencegah atau mengatasi masalah. Jika bisa membangun komunikasi dengan baik, maka lawan bicara bisa mengerti apa maksud pernyataan Anda, sehingga tidak menimbulkan adanya masalah atau konflik. Selain itu, dengan komunikasi yang efektif, kita juga bisa mengatasi masalah yang terjadi, jika mengerti apa penyebab dari permasalahan tersebut.
Yang ketiga, mendapat pengarahan. Ketika Anda memiliki kemampuan dalam menjalin komunikasi efektif, maka akan lebih mudah menyampaikan harapan Anda dengan jelas. Jika komunikasi terhambat, maka akan sulit mengutarakan harapan, yang bisa jadi pihak lain salah paham dalam mengartikannya. Anda juga bisa memberikan instruksi-instruksi dan nantinya Anda mampu mengarahkan orang lain untuk berada di jalur yang diharapkan. Dengan begitu, tidak akan ada kebingungan karena kesalahan dalam berkomunikasi. Yang keempat, meningkatkan kekompakan. Komunikasi secara efektif juga menciptakan suasana harmonis dan meningkatkan kekompakan. Dengan begitu, rasa percaya satu sama lain juga akan terbentuk. Nah, Anda akan merasa dekat satu sama lain sehingga menciptakan hubungan yang kompak. Suasana seperti ini sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas kelompok, di mana Anda bisa menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Oke teman-teman, membangun komunikasi yang efektif bisa dikatakan cukup mudah jika Anda memahami apa saja hal yang perlu diperhatikan dan Anda aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi mulai sekarang, jangan asal berkomunikasi ya, ayo membangun komunikasi yang efektif. Nah, sayang sekali nih karena kita sudah berada di akhir video dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap Anda menikmati konten yang telah saya sajikan. Dan jangan lupa juga untuk memberikan like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda jika Anda merasa konten ini sangat bermanfaat. Oh ya, jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar di bawah karena saya sangat menghargai masukan dan pendapat dari Anda sebagai penonton. Saya terus berusaha untuk menyajikan konten yang berkualitas dan bermanfaat di masa yang akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.